Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita awali perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini dengan lagu pembuka. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Pada perayaan Ekaristi pagi hari ini, kita memohon keselamatan, kebahagiaan, dan kehidupan kekal untuk salah seorang ibu yang telah meninggal kurang lebih 3 tahun yang lalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-19. Kembali kita diingatkan oleh sabda Tuhan hari ini bahwa roti hidup Tuhan Yesus telah datang memberi dirinya untuk kita. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita menyantap roti kehidupan itu. Ia yang telah memberikan dirinya untuk kita, memberikan kehidupannya untuk kita, diajak untuk juga memberi dan menggunakan hidup kita untuk kemuliaan Allah yang lebih besar. Mari kita mohon supaya persembahan diri kita, persembahan hidup kita berkenan kepada Allah, dan bila tiba saatnya, kehidupan kekal yang dijanjikan dapat kita peroleh. Saudari-saudara, di awal perayaan ini, kita mengakui dosa-dosa kita. Kita menyadari kerapuhan dan kelemahan kita, agar kita layak merayakan misteri yang suci ini. Bersama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami, Tuhan.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pemurah, Engkau mengutus Putramu ke dunia untuk menjadi roti kehidupan bagi kami. Kami mohon teguhkanlah iman kami kepadanya, agar kami setia mendengarkan Dia dan melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Elia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah sudah. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, Elia berbaring dan tidur di bawah pohon harar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika Elia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Elia makan dan minum, kemudian berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah Elia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, Elia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Herop. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan,
alihkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus. Sebab itu, jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus.
karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan aku bangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, masih dalam lanjutan kisah Injil minggu yang lalu, hari ini kita mendengar lagi penegasan Yesus tentang dirinya sebagai roti kehidupan kekal. Yesus sebagai utusan Allah, Yesus sebagai Allah yang hadir di tengah-tengah kita, memberikan tubuh dan darahnya menjadi makanan dan minuman. Sayang bahwa setelah penjelasan yang panjang, penjelasan yang begitu mantap, begitu jelas dari Yesus, orang-orang yang mendengarnya itu tetap protes, tidak percaya, bahkan bersungut-sungut. Apa sebabnya? Injil mengatakan mereka bersungut-sungut karena Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Lalu Yesus melanjutkan, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Penolakan mereka sekali lagi menyambung dua pekan terakhir kisah tentang roti hidup. Penolakan itu muncul secara sangat manusiawi. Sekali lagi Yesus sudah menjelaskan dengan begitu baik, menjelaskan dengan begitu mantap. Kembali penolakan itu sangat manusiawi. Dalam Injil dikatakan mereka menolak Yesus dengan mengatakan, "Bukankah ia ini anak Yusuf? Bukankah ia ini Yesus yang ibu bapanya kita kenal?" Sekali lagi, penolakan ini sangat manusiawi. Bagaimana orang yang setiap hari dengan kita lihat, kita saksikan, bapak mamanya kita kenal, bapaknya tukang kayu, mamanya itu gadis desa sederhana, datang kemudian mengatakan dengan begitu hebatnya, "Aku ini roti hidup. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal." Dan kemanusiaan orang-orang zaman itu menutup mata iman mereka untuk melihat siapa Yesus sebenarnya. Saudari-saudara yang terkasih, berhadapan dengan situasi seperti ini, Yesus mengatakan satu kata kunci.
Siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Penegasan Yesus ini berarti bahwa iman pertama-tama tentang percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, iman berarti pertama-tama percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah, percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Dan percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah berarti siap untuk mendengarkan apa yang Ia sampaikan, siap untuk mendengarkan apa yang Ia ajarkan, dan juga siap untuk melakukan apa yang Ia lakukan. Karena percaya adalah dasar dan jaminan untuk hidup yang kekal. Kalau kita tidak percaya dengan Yesus, gereja ini kosong hari ini. Kalau kita tidak percaya kepada Allah, gereja ini akan kosong hari ini. Perayaan Ekaristi ini hanya akan saya rayakan sendiri, hanya akan dirayakan oleh para imam atau oleh mereka yang percaya kepada Yesus. Maka saya punya keyakinan bahwa kita semua yang datang mengikuti perayaan Ekaristi pada hari ini adalah orang-orang percaya. Betul atau tojeng? Tojeng ya? Amin. Demikian kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi hari ini adalah orang-orang percaya. Dan kepercayaan kita itu adalah percaya pada Yesus, percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada manusia, bukan percaya sama pastor, bukan, tetapi percaya kepada Yesus. Karena siapalah kita ini tanpa Yesus? Siapalah seorang pastor, seorang imam tanpa Yesus? Siapalah para pelayan komuni, para prodiakon, Bapak Ibu, saudari-saudara yang hadir di sini, kalau bukan karena Yesus? Kita telah menerima Yesus, mendengarkan sabdanya, mengikuti Dia, dan setelah kita menerimanya, kepercayaan kita berlanjut dengan kesetiaan untuk mengikutinya dan melaksanakan kehendaknya. Maka 3 aspek kepercayaan iman Kristiani harus dan perlu untuk kita hidupi. Dan tidak ada pilihan lain. Kalau kita sudah percaya, maka 3 aspek kepercayaan itu harus kita hidupi. Aspek yang pertama adalah pengakuan iman yang setiap kali kita berdoa kita daraskan. Secara sangat sederhana, iman kita terumuskan dalam doa aku percaya. Di dalamnya ada 12 poin. Percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dan juga kemudian percaya akan ajaran-ajaran iman, tradisi dan pengajaran gereja. Itu aspek yang pertama, atau boleh kita sebut sebagai rumusan iman. Lalu kepercayaan yang kedua adalah tentang pengungkapan iman. Iman itu harus diungkapkan, dan pengungkapan iman dalam tradisi gereja Katolik itu terjadi melalui perayaan-perayaan sakramen yang berpuncak dan bersumber pada perayaan Ekaristi. Ekaristi itu menjadi perayaan tertinggi. Ekaristi itu menjadi sumber dan puncak dari iman kita. Maka kalau kita percaya kepada Yesus, kita juga percaya bahwa Ia sungguh-sungguh hadir secara real dan nyata dalam Ekaristi yang kita sambut dalam rupa tubuh dan darahnya. Itu aspek yang kedua, bahwa iman setelah kita ungkapkan yang terungkap dalam doa aku percaya, kita rayakan dalam perayaan-perayaan sakramen. Ada 7 sakramen, ada sakramen Ekaristi, ada pengurapan orang sakit, ada sakramen tabisan, ada sakramen perkawinan. Dan semuanya itu kita rayakan sebagai pengungkapan iman kita.
Lalu aspek yang ketiga dari kepercayaan kita sebagai orang Katolik adalah perwujudan iman. Dan ini yang penting. Saudari-saudara yang terkasih, kalau kita percaya bahwa Yesus sungguh hadir dalam Ekaristi, kalau kita percaya bahwa tubuh dan darah yang kita sambut dalam Ekaristi itu memberi daya bagi batin kita, memberi kekuatan untuk kehidupan kita, Ia yang adalah roti hidup yang kita terima, maka kepercayaan kita itu harus berlanjut dan terungkap, terwujud dalam hidup kita setiap hari. Saya begitu mengagumi umat yang dengan luar biasa mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan. Bahkan dalam Ekaristi terlihat begitu kusyuk saat tubuh Tuhan itu diangkat. Lihatlah anak domba Allah. Kita semua mengangkat tangan, menyembah dengan penuh hormat. Bahkan saking merasa tidak layaknya, kita mungkin menutup mata karena ketidakpantasan dan ketidaklayakan kita. Tetapi saat tangan kita terangkat seperti ini, tangan kita ini pun harus kembali untuk masuk dalam dunia dan memberikan pula apa yang sudah kita terima dari Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus juga berarti bahwa saya punya tanggung jawab atas kehidupan saudari dan saudara saya setelah saya menerima dan setelah saya merayakan Ekaristi. Saudari dan saudara yang terkasih, Mazmur tanggapan yang kita dengarkan hari ini begitu indah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tuhan sudah begitu baik dengan kita. Dengan segala keterbatasan kita, kekurangan kita dan dosa-dosa kita, Ia tetap baik dengan kita. Kita yang rapuh, kita yang sering meninggalkan Dia, sering lupa dengan Dia, Tuhan tetap baik. Dan oleh karena itu kita diajak supaya saat kita mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan, orang lain juga dapat mengecap dan melihat kebaikan Tuhan melalui diri kita. Dan itulah makna dari Ekaristi yang sesungguhnya, bahwa ketika Tuhan telah memberikan dirinya untuk kita, maka kita pun diajak untuk memberikan diri kita kepada orang lain, terutama dan teristimewa kepada mereka yang membutuhkan. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan untuk membangun perjumpaan dengan Tuhan yang real, yang nyata dan mendalam, kita perlu meninggalkan segala kesibukan kita. Kita perlu meninggalkan kehidupan kita. Tidak lama, hanya 1 jam kurang atau lebih. Tetapi kadang kita tidak sanggup untuk meninggalkan segala sesuatu itu. Maka kita mulai sibuk. Ketika misa baru mulai, kita mulai sibuk dengan segala sesuatu. Entah cerita kiri dan kanan, entah komentar ini, komentar itu. Saat Tuhan bersabda, kita tidak sibuk mendengarkan, kita justru sibuk mungkin dengan bermain HP dan lain sebagainya. Terima kasih untuk para orang tua yang membiasakan anaknya datang mengikuti Ekaristi. Gereja Katolik tidak mengenal yang namanya ibadah anak-anak, ibadah orang muda, ibadah orang dewasa. Gereja Katolik hanya mengenal 1 Ekaristi yang dihadiri mulai dari dalam yang masih ada di dalam perut sampai yang mungkin tinggal berharap supaya terpanggil. Nah, terima kasih untuk para orang tua yang mulai membiasakan anak-anaknya mencintai Ekaristi. Mungkin mereka belum mengerti, pasti. Mungkin mereka ribut, ya namanya anak-anak. Tetapi dengan membawa mereka ke dalam perayaan Ekaristi, itu adalah tanda tanggung jawab para orang tua membesarkan anaknya, mendidik mereka dalam iman Katolik yang baik dan benar.
Tetapi jangan juga cari gampang supaya diam di sareangnya HP. Diam-diam kau ribu duduk kau main HP-mu. Ya, jangan juga dibiasakan makan. Ya. Kita membiasakan mereka untuk sungguh-sungguh hadir dalam rumah Tuhan ini sebagai anak-anak. Dulu ketika baru pastor kurang lebih 1-2 bulan mendengar suara anak-anak itu biasanya saya sedikit terganggu, minta maaf. Tetapi semakin kesini, apalagi dengan tugas dan tanggung jawab sekarang mengurusi anak dan remaja sekeuskupan, saya mulai menyadari bahwa suara anak-anak dalam gereja itu begitu merdu, begitu mengenakkan. Dengan demikian masa depan gereja kita cerah. Bukan karena pastornya, bukan karena siapa-siapa, tetapi karena peran orang tua yang membiasakan anak-anaknya mencintai Ekaristi. Saudari-saudara yang terkasih, barang siapa yang percaya akan mempunyai hidup yang kekal. Kalau kita percaya, berarti kita juga berusaha supaya orang-orang di sekitar kita, termasuk anak-anak kita, percaya dan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Yesus Kristus yang telah mengatakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dialah rezeki dalam perjalanan bagi semua orang yang mencarinya. Maka marilah mengatakan kepadanya, tinggallah beserta kami ya Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi mereka yang meninggalkan gereja karena tidak senang dengan tata ibadat gereja, dan bagi mereka yang melepaskan diri dari gereja karena gereja tidak memenuhi harapan mereka. Semoga mereka yang kecewa kepada gereja menyadari bahwa gereja tetap terdiri dari manusia dengan segala keterbatasannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi mereka yang putus asa, bagi mereka yang terluka oleh kehidupan, bagi mereka yang mencari Allah, namun merasa bahwa Allah terlalu jauh. Semoga kami menjadi jalan yang menuntun mereka kepada Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi mereka yang telah ditinggalkan oleh sahabat atau kaum kerabat, bagi mereka yang berjuang untuk tetap setia pada janji perkawinan atau panggilan hidup mereka, semoga Kristus yang setia menjadi roti kesetiaan dan kekuatan bagi mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi mereka yang miskin dan cacat, bagi mereka yang sebatang kara atau gagal dalam kehidupan, semoga mereka bertemu dengan orang Kristiani sejati yang memberi mereka dorongan dan semangat untuk percaya bahwa Allah tetap mencintai manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan.
tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi salah seorang umat kami, untuk seorang ibu yang telah meninggal, dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu, maupun saudari-saudara kita yang telah meninggalkan kita, yang membutuhkan doa-doa kita, yang kita janjikan doa. Semoga saudari-saudara yang telah meninggal dunia, teristimewa salah seorang ibu yang meninggal tepat 3 tahun yang lalu, boleh diterima dalam kebahagiaan abadi di surga, hidup kekal bersama Bapa. Semoga roti hidup yang ia terima selama pesiarahan di dunia ini sungguh-sungguh menjadi bekal, menjadi sumber kehidupan untuk kehidupannya yang kekal. Dan keluarga yang ditinggalkan boleh senantiasa dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Mari kita berdoa untuk permohonan, intensi, dan kepentingan kita masing-masing. Kita membawa kepada Allah doa-doa kita. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami merasa kecil dan tak berdaya. Jadilah roti yang memberi kekuatan bagi kami, agar kami berbelas kasih, cinta kasih kami hangat dan tulus, dan pelayanan kami setia sampai kami melupakan diri kami sendiri. Semoga doa-doa kami berkenan kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku. Terima kasih Tuhan. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu. Terima kasih Tuhan. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah Bapa kami, jadikanlah roti dan anggur persembahan kami ini sebagai rezeki surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada. Dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayangmu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memujimu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, Uskup Koadjutor kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan,
dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima ini. Semoga rezeki ini menguatkan kami, baik dalam pengabdian kepadamu, dalam pelayanan kepada sesama, maupun dalam pengharapan akan kebahagiaan abadi yang Kau janjikan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mohon perhatian umat untuk pengumuman gereja Minggu 11 Agustus 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 3 dan 4 Agustus 2024 sebesar Rp20.900.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp13.330.000. Kolekte gereja Jumat pertama sebesar Rp2.216.000. Kolekte pemeliharaan gereja Jumat pertama sebesar Rp1.375.000. Sumbangan gereja dari Ibu Yulia sebesar Rp1 juta. Sumbangan gereja dari JSM sebesar Rp4 juta. Sumbangan pembuatan Goa Maria dari Nonem sebesar Rp5 juta. Dari Ibu Meike Gunawan sebesar Rp1 juta. Dari Nonem sebesar Rp10 juta. Dan dari Ibu Luciali sebesar Rp5 juta. Sumbangan mahkota patung Bunda Maria dari Nonem sebesar Rp15 juta. Sumbangan tempat lilin Goa Maria dari Nonem sebesar Rp16 juta. Atas sumbangannya diucapkan banyak terima kasih. 2. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Ivan Sukawirawan Baso dan Yolanda Evangelis Tamaru, pengumuman kedua. Servasius Moat Bota dan Yuliana Lucia Tati, pengumuman kedua. Andreas Haryadi dan Foni Jaya, pengumuman kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Andalas. 3. Pertemuan Krisma untuk sementara diadakan pada hari Jumat 16 Agustus 2024 pukul 5:30 sore sampai 7 malam. Dan selanjutnya akan diadakan setiap hari Rabu pukul 6 sore sampai 7:30 malam. 4. Pertemuan bulanan WKRI Cabang Kristus Raja Andalas diadakan pada hari Senin 12 Agustus 2024 pukul 5 sore di ruang rapat lantai 2 Pastoran. 5. CU Mengkarkasih mengadakan edukasi dasar wajib selama 2 hari sebagai syarat bergabung menjadi anggota pada hari Selasa dan Rabu 13 sampai 14 Agustus 2024 pukul 6 sore sampai selesai di Aula lantai 1 Paroki Andalas. 6. Persekutuan Doa El Shaddai mengajak seluruh umat menghadiri PD Gabungan BPK sekaligus dirangkaikan dengan ulang tahun PD El Shaddai yang ke-35 tahun pada hari Kamis 22 Agustus 2024 pukul 6.45 malam di Aula Keuskupan Kams di Jalan Tamrin. Undangan ini terbuka untuk umum. 7. Hari Minggu 18 Agustus 2024 pukul 5 sore sampai selesai akan dilaksanakan perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga yang bertempat di Bumi Raja Wali dengan acara devosi kepada Bunda Maria dan perayaan Ekaristi. Perayaan ini dilaksanakan dalam suasana syukur Yubelium 100 tahun KWI dan rasa syukur kemerdekaan negara Republik Indonesia. Demikian pengumuman minggu ini, terima kasih. Pengingat bagi kita, tanggal 17 Agustus Hari Raya Kemerdekaan jam 8 pagi ada perayaan Ekaristi. Sebagai umat beriman dalam semangat 100% Indonesia, 100% Katolik, kita selain upacara bendera ya sesuai instansi masing-masing, kita juga merayakan Ekaristi syukur atas kemerdekaan negara kita jam 8 pagi di gereja kita ini. Terima kasih untuk kehadiran kita, terima kasih untuk semua yang telah mengambil bagian dalam Ekaristi ini, dan kita menutup perayaan dengan memohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu. Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya, serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai.